Halo kawan-kawan, selamat datang lagi di channel Kajian Sosial. Sekarang kita masih akan membahas bukunya Slavoj Zizek yang berjudul Panik. Kita sudah akan memasuki bagian yang 7 dengan judul 5 tahap epidemi. Buat teman-teman yang belum nonton episode-episode sebelumnya, nanti cek di channel kami ulasan dari kata pengantar sampai bagian ke-6 sudah ada videonya tersendiri, oke? Oke, bagian ke-7, 5 tahap epidemi. Slavoj Zizek mengawalinya dengan sebuah kalimat. Epidemi virus mengingatkan kita tentang kemungkinan dan kebermanaan hidup kita. Tak peduli seberapa hebat bangunan spiritual yang umat manusia bangun, virus atau asteroid dapat mengakhiri semuanya. Belum lagi pelajaran ekologi bahwa kita umat manusia juga dapat secara tidak sadar berkontribusi pada kiamat. Mungkin kita dapat belajar sesuatu tentang reaksi kita terhadap epidemi virus corona dari Elizabeth Kubler-Ross dalam bukunya yang berjudul On Death and Dying. Ia mengusulkan 5 tahap bagaimana kita bereaksi setelah mengetahui ternyata kita mengidap sesuatu yang itu merupakan akhir dari hidup kita dan tidak mungkin atau sulit untuk disembuhkan. Yang pertama adalah penolakan. Sebagian besar dari kita akan menolak bahwa mungkin kita mengalami suatu hal yang kita mencoba untuk denial ya. Mengatakan bahwa oke, ini seharusnya tidak terjadi atau ini seharusnya bukan terjadi pada saya. Tapi bagaimanapun penolakan itu, kita tidak bisa. Tapi seberapa kuat penolakan tersebut, kita tidak bisa meninggalkan fakta bahwa hal itu sudah terjadi pada kita. Lalu kemudian pada tahap selanjutnya adalah kemarahan. Kemarahan yang meledak-ledak bahwa, ya kenapa? Ini kenapa harus terjadi pada saya? Kenapa penyakit ini mengidap saya? Kenapa virus ini ada di sekitar kita? Tentu kemarahan ini tidak akan bermanfaat apapun. Maka tahap selanjutnya adalah tawar-menawar. Bagaimana kita dapat menunda atau memperpanjang masa harapan hidup ketika kita sedang mengidap sesuatu. Misal kalau dalam pandemi ini ya bagaimana kita bisa menunda untuk terpapar. Dengan memakai masker, dengan menjaga jarak, dengan melakukan isolasi diri, dan membatasi kegiatan-kegiatan di luar ataupun beraktivitas sosial. Tentu semua aktivitas tawar-menawar itu, jika berlangsung terlalu lama akan membuat kita depresi. Itu pula yang terjadi pada kebanyakan masyarakat kita hari ini. Tawar-menawar dari pencegahan diri terhadap virus yang terlalu lama akan membuat kita depresi. Berbulan-bulan tinggal di rumah, berbulan-bulan tidak nongkrong di kafe bersama teman-teman itu tentu akan membuat kita stres, ya. Sehingga banyak kejadian orang-orang yang semacam mengidap mental illness, ya. Kegelisahan mental, keresahan bahwa hidup terlalu lama dalam sebuah keterbatasan itu ternyata tidak membuat saya baik-baik saja. Ya. Atau ketika rasa depresi ini muncul pada orang yang sudah mulai kehilangan harapan untuk hidup, maka tahapan selanjutnya adalah penerimaan. Bahwa ya sudah, kita menerima bahwa penyakit ini ada dalam diri saya, atau kita ya menerima virus ini sebagai keniscayaan yang sudah sangat tidak bisa untuk dihindari. Maka satu-satunya jalan adalah bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan virus ini. Kalau membaca konteks pandemi COVID-19 inilah bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan virus dan menjalankan sebuah kebiasaan yang hari ini dinamai new normal, sebuah kenormalan baru. Bagaimana kita menjalani hidup dengan ancaman atau bayang-bayang virus yang kita tidak tahu dia ada di mana. Hal yang sama juga berlaku pada meningkatnya ancaman kontrol digital atas kehidupan kita. Yang mana mungkin masih disadari oleh hanya sebagian orang bahwa perangkat teknologi, ponsel yang selalu ada di genggaman kita dan perangkat aplikasinya itu
Selain memberikan kemudahan, juga memuat ancaman. Tentu banyak orang yang akan menolak mengenai konsep kontrol digital ini. Bagaimana bisa? Lalu apa manfaatnya bagi perusahaan-perusahaan teknologi untuk mengontrol atau mengawasi diri saya? Iya, jika itu hanya berlaku untuk satu orang. Jika itu berlaku untuk jutaan orang, maka tentu pengawasan itu ada gunanya. Ya nggak? Apakah Anda merasa diawasi? Oke, tahapan yang kedua adalah kemarahan ya. Misalnya, ketika Anda habis melakukan pencarian di Google, cari apa misalnya? Kacamata, atau mencari buku. Lalu setelah Anda membuka Facebook, tiba-tiba buku yang tadi Anda cari, atau kacamata yang Anda cari di Google, tiba-tiba muncul di halaman iklan aplikasi Facebook Anda. Kira-kira ada yang janggal nggak? Dan ketika seseorang mulai menyadari bahwa aplikasi-aplikasi tersebut ternyata saling terhubung, dan mulai mengetahui apa yang diri mereka inginkan, sebagian dari orang akan mulai muncul rasa curiga. Oh iya ya, kayaknya bener deh, saya diawasi deh gitu. Kemudian muncul kemarahan. Ya, kemarahan ini adalah respon dasar atas permasalahan yang kita belum bisa menemukan solusinya. Lalu pada fase selanjutnya, seperti apa yang pernah terjadi di Amerika Serikat, misalnya bahwa orang-orang mulai mengajukan petisi kepada pemerintah bahwa perusahaan-perusahaan aplikasi ini perlu untuk dibatasi wewenangnya. Atau mungkin mereka mencoba untuk menggunakan gadget yang lain yang katanya sangat menjaga rahasia pribadi bagi para pemakainya. Itu katanya. Setelah lelah dengan proses tawar-menawar, yang tentu kekuatan perusahaan akan lebih besar daripada suara-suara rakyat, kemudian yang bisa dilakukan orang-orang adalah depresi. Depresi atas hilangnya privasi kita di mata mereka. Bahwa ternyata mereka lebih mengerti diri kita daripada diri kita sendiri. Bahwa data-data kita ini, aktivitas kita di media sosial, kemudian menjadi sebuah harta yang hari ini disebut dengan big data. Kemudian big data ini akan diolah dan situ bisa dipetakan bagaimana sih kecenderungan perbincangan orang-orang atau keminatan orang-orang terhadap suatu produk, yang kemudian ini bisa dijual ke perusahaan-perusahaan terkait atau dijual ke sebuah negara sebagai informasi. Dan meski banyak publik semakin sadar akan dimensi-dimensi yang rentan untuk dicederai kebebasannya dan melibatkan diri untuk memeranginya, lalu kemudian pertanyaannya, harus dari mana? Bagaimana kita memulainya? Maka yang harus mulai disadari oleh orang-orang bahwa apa yang harus kita terima dan damaikan dengan diri kita adalah bahwa ada sublapisan kehidupan, entitas yang tidak mati, dan secara bodoh selalu berulang, membayang-bayangi dan menimbulkan ancaman bagi kelangsungan hidup kita. Kemudian tiba-tiba meledak ketika kita tidak mengharapkannya. Dan pada konteks epidemi virus hari ini, mengingatkan kita tentang kemungkinan dan kebermanaan hidup yang paling pekat. Bahwa kita ternyata hanya satu entitas kecil dalam semesta ini yang ternyata sangat rentan terhadap apapun, terhadap serangan dari faktor-faktor eksternal yang ada di luar diri kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 8, virus ideologi. Dimulai dengan sebuah paradoks yang diucapkan oleh Zizek. Semakin banyak dunia kita terhubung, semakin banyak bencana lokal yang dapat memicu ketakutan global dan kemudian akhirnya menjadi bencana. Satu hal yang pasti, isolasi atau membangun tembok baru dan waktu karantina yang lebih panjang ternyata tidak akan berguna tanpa sebuah solidaritas penuh tanpa syarat dan global yang terkoordinasi. Ini adalah sebuah bentuk baru dari apa yang disebut komunisme bagi Slavoj Zizek. Jika kita tak mengarahkan upaya kita ke arah komunisme koordinasi global, maka kondisi yang seperti ini akan berlangsung lebih lama. Banyak distopian sudah membayangkan masa depan yang seperti ini. Kita mendekam di rumah, bekerja di depan komputer, berkomunikasi melalui konferensi video, berolahraga di atas mesin di sudut kantor rumah kita, lalu aktivitas makan dan minum melalui pemesanan jasa pengiriman.
tentu ini akan sangat membosankan. Apalagi bagi kita yang sehari-harinya biasa ngopi, ngobrol dengan teman-teman, hangout gitu kan. Baru 1 tahun saja ini sudah terasa menjemukan. Apalagi jika harus melakukan hal-hal yang sama seperti ini selama bertahun-tahun. Kira-kira teman-teman bisa bayangin nggak sih? Tentu solusi ini sangat membuat kita tertekan, ya kan? Lalu, mengutip dari Sigmund Freud dan Jacques Lacan, mereka berdua adalah seorang psikoanalisis, Zizek menyarankan bahwa kita harus mencoba kembali untuk mendengarkan superego kita. Superego yang pada dasarnya merupakan perintah positif untuk dinikmati, bukan tindakan negatif untuk melarang sesuatu. Jadi, Zizek menyarankan bahwa ya kita harus mencoba sedikit demi sedikit untuk melakukan penerimaan terhadap kondisi ini. Menerimanya dengan legowo, dengan ikhlas, gitu kan. Atau salah satu bentuk penerimanya adalah dengan mengambil hikmah dari apa yang ada hari ini. Misal ketika kita harus dipaksa untuk bekerja dari dalam rumah, mungkin kita bisa mengambil hikmah dari itu bahwa kita masih punya banyak waktu untuk keluarga, lalu kemudian terbebas dari kemacetan, kita punya waktu untuk memikirkan sesuatu yang kadang-kadang jarang kita pikirkan, karena terlalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan teknis. Mungkin kadang-kadang dengan membaca buku filsafat atau ilmu-ilmu sosial, siapa tahu. Setelah mengutip Sigmund Freud dan Jacques Lacan, kemudian Zizek mengutip Carlo Ginzburg. Carlo Ginzburg mengusulkan sebuah gagasan bahwa merasa malu dengan negara seseorang dan bukan malah mencintainya, itu merupakan tanda yang sebenarnya dari mencintai negara tersebut. Misal, beberapa orang-orang Israel merasa malu dengan pemerintahnya yang selalu melakukan invasi kepada penduduk Palestina di Gaza dan West Bank. Lalu kemudian beberapa masyarakat Inggris merasa malu terhadap pilihan pemerintah, pilihan para parlemen untuk melakukan Brexit, yang kemudian itu berdampak pada kondisi ekonomi mereka. Lalu bagaimana di Indonesia? Selain merasa malu, kita juga merasakan nestapa akibat pemerintah kita, pejabat-pejabat kita yang tidak tahu malu. Oke, lanjut ke bagian 9, tetap tenang dan panik. Karena kepanikan bukanlah cara yang tepat untuk menghadapi ancaman yang nyata. Ketika kita bereaksi dengan panik, kita tak menganggap ancaman itu secara serius. Sebaliknya, kita meremehkannya. Media tanpa henti mengulangi berita-berita yang mengatakan jangan panik. Tapi kemudian kita mendapatkan semua data yang tetap akan memicu kepanikan. Kemudian kepanikan ini sendiri menimbulkan sebuah fenomena di masyarakat yang kemarin kita menemukan namanya panic buying gitu kan. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa oke, untuk mencegah COVID, minum susu Bear Brand. Lalu kita melihat di sosial media ada orang-orang yang memborong susu Bear Brand ini 1 kotak, 2 dus gitu. Lalu kemudian mengonsumsi vitamin C yang berlebih. Kemudian kemarin ada apa lagi? Air kelapa muda. Mungkin jika besok-besok ada orang yang mengatakan bahwa mengonsumsi alkohol adalah cara untuk menambah kekebalan kita, membunuh virus dalam diri kita, itu akan kita lakukan. Yang penting jangan sampai mabuk. Oke, saya rasa cukup untuk sesi video kali ini. Ingat, tetap memakai masker, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan saling perkuat solidaritas di antara teman-teman dan keluarga di lingkungan sekitar kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendukung kami bisa berbagi pengetahuan dengan kawan-kawan. Terima kasih. Salam.